Oke guys, sampai berjumpa kembali ya dengan saya. Nah, di depan kita ini ada motor langka, yaitu Kawasaki ya. Kawasaki Binder Mercy. Untuk cc-nya 200. Ini lahir pada tahun 1981. Ya udah tua. Bisa dibilang ini motor langka karena jarang dijumpai ya. Beda dengan motor Vespa atau motor klasik yang lain lah. Bisa dibilang ini motor langka. Ini datang kemari dengan keadaan mati, keadaan mogok ya. Kata yang punya udah 5 tahun gak hidup. Jadi ini dibawa ke bengkel. Dulu katanya hidup, cuma kalau hidupnya itu payah. Ya dihidupkan itu hidupnya payah. Jadi nggak dipakai lagi. Ditonggokkan selama hampir 5 tahun. Ya ditaruh di luar, cuma ditutup plastik, tutup plastik mantel. Nah jadi ini ada keinginan sama yang punya mau dihidupkan kembali ya, mau dihidupkan. Dan gimana caranya bisa enak hidup seperti normalnya. Oke ya, kita lihat dulu, ayo cek sini. Oke ya guys, nah jadi seperti ini kondisinya. Nah ini kenapa udah saya bongkar. Jadi orangnya tuh bilang, yang punya bilang ya, ngomong dulu terakhir dibawa ke bengkel ya, bongkar blockhead. Nah jadi semenjak dipasang, udah dipasang, ternyata itu susah hidup, motornya susah hidup. Nah jadi yang punya itu bilang, coba bang cek topnya, kemungkinan topnya salah ya, atau topnya lari. Nah jadi nggak ada salahnya juga untuk kita cek, kita bongkar. Nah setelah saya bongkar, tutup atas ya, dan bak manit ya, buka bak manit juga. Ternyata itu olinya seperti ini ya. Nah, ini olinya udah campur air. Ya bener sih, ditaruh di luar katanya ya, cuma ditutupi mantel plastik. Nah ini sampai lengket mantel ya, susah dihilangkan. Nah ini juga. Nah jadi seperti itu ya. Nah setelah saya cek, memang benar ini topnya lari satu mata ke belakang ya. Lahir satu mata belakang karena di dalamnya itu ada tanda topnya, tulisan top, sedangkan ini dia nyamping ya, mereng, nggak lurus seperti ini. Nah ini lari satu mata, kurang maju ke depan sedikit, maju ke depan satu mata ya. Nah awalnya saya juga bingung juga nih nentukan topnya, top dari magnetnya atau dari pistonnya. Nah jadi lebih pasti, lebih jelas buka busi ya. Nah lebih jelas buka busi, kita masukkan obeng, lalu kita putar magnet sampai itu piston di bagian paling atas ya, titik mati atas, TMA. Nah ketika sudah TMA berarti titik mati atas piston ya. Nah selanjutnya ini tinggal kita paskan dari top noken asnya. Nah ketika top piston udah ketemu topnya, nah baru kelihatan top noken asnya itu lari ya, top gear noken asnya. Oke ya teman-teman, saya juga masih penasaran ini gimana hidupnya, gimana suaranya ya, karena belum hidup motornya. Oke, ini kita majukan dulu topnya, kita paskan, baru ini kita pasang kembali. Karena di bagian magnet itu nggak ada masalah, cuma ini, nah untuk bagian dinamo starternya itu udah pecah. Jadi untuk bagian starter itu kita buka di rantai temengnya, rantai gear starternya ya, rantai penghubung gear starternya, supaya nggak bunyi. Kata yang punya dia minta dibuka aja ya, karena starternya juga udah nggak aktif. Oke teman-teman, jadi ini kita kerjakan dulu. Nah, untuk paskan top temengnya,
Baru kita nih oli kita ganti juga, kita ganti oli baru ya. Ini untuk kapasitas olinya kita lihat dulu ya. Kapasitas olinya itu 1,4. Nah ya, 1 liter 400, 1,4. Untuk cc nya 198, berarti digenapkan 200 ya, 200 cc. Nah, dan ini untuk stangnya ini kata yang punya minta dipotong jadi pendek aja katanya ya, dipotong pendek karena ini memang lebar. Nah, untuk motor ini sendiri dimodif ya, dimodif seperti rangka chopper, model chopper ini. Nah ya, karena itu untuk rangka aslinya atau model hasilnya itu enggak seperti ini, dia modelnya model seperti motor CB ya, CB 100 seperti itu, cuma dia agak besar lagi. Ini udah dimodif. Oke, kita kerjakan dulu, kita hidupkan dulu biar supaya nggak penasaran gimana hidupnya, gimana suaranya ya. Oke ya, ini untuk topnya udah kita geser ke depan dan ini udah pas. Nah ini ya yang garis ini KJ 200. Nah dia ngarah ke top. Nah itu tulisannya ya. Kalau tadi dia enggak, tadi dia nyamping seperti ini, jadi dia tuh lari satu mata kurang maju ke depan. Nah jadi seperti itu ya cara menentukan topnya. Oke, ini lanjut, mau kita pasang kembali. Nah ini masih dilem, ini juga nanti kita pasang langsung, kita masukkan oli baru ya. Oke guys, satu lagi di sini ada yang unik ya tentang setelan tensionernya. Nah bentuknya seperti itu. Nah bentuk di motor biasa di sini ya, di atas dia untuk bautnya. Nah tapi untuk kali ini dari samping. Nah ini seperti apa cara kerjanya, kita buka ini baut ini. Nah jadi pengunci di sini ya, kita bongkar dulu. Ini agak sedikit aneh. Nah seperti ini ya bentuknya. Nah seperti ini ya. Nah jadi ini masuk. Nah lalu baut ini ya, nekan di sini. Bautnya nekan. Lalu nanti kita masukkan untuk setelannya, ini bautnya kita kendorkan. Kita kendorkan, jadi ini otomatis nanti dia maju. Ya maju menekan rantai timingnya. Nah ini. Oke, kita pasang kembali. Agak susah. Nah ya, itu nampak dia tadi. Nah tahanan untuk baut tadi, kita pasang bautnya ini. Ini CL, kita kencangkan dulu. Nah jadi seperti ini ya. Kalau baut ini dikencangkan, ini dia nahan, dia nggak maju, nggak mendorong ya. Nah jadi cara settingnya ini kita kendorkan baut ini, baut penguncinya. Nah ya dia otomatis ya. Kita tes lagi, kita masukkan, kita kendorkan. Nah jadi seperti itu ya. Nah ini karena mau kita pasang, jadi ini kita turunkan dulu, kita turunkan. Oke, kita kencangkan dulu.
Oke, kita masukkan, kita pasang. Oke ya, ini udah kepasang. Ini tinggal kita longgarkan untuk baut L nya ini tadi, supaya tojokan itu maju ya, bisa maju menekan rantai ketengnya, menekan rollnya ya. Nah, oke ya, ini udah. Kita kendorkan aja ini bautnya, lalu kita kencangkan mur bawahnya. Nah, jadi tuh kondisi bautnya itu nggak menekan as tensioner tadi ya. Nah, ini kita gantung, baru ini kita kencangkan murnya, mur penguncinya. Nah, oke, jadi seperti itu untuk setelan otomatis rantai timingnya. Oke, ini setelah ini kita potong dulu ya untuk stangnya ini, baru nanti kita isi minyaknya, baru kita tes hidupkan. Untuk apinya tadi udah dites, ada ya apinya, api dari businya itu ada, tinggal ini kita potong, baru kita tes masukkan bensin, baru kita tes hidupkan. Oke ya guys, ini kita ke proses pemotongan stang, pemendekan stang sini. Dan ini tadi udah kita ukur ya, jadi kita potong segini, kurang lebih ini sekitar ada 5 cm lah ya, ini tandanya. Oke, kita lanjut potong dulu. Oke, ini udah kita potong, kita lanjut pasang. Oke. Oke, ini udah selesai kita potong. Dan ini untuk hand gripnya nanti yang punya motor yang belikan ya. Jadi untuk sementara seperti ini dulu nggak apa. Yang penting bisa hidup dan bisa hidup normal dan bisa jalan ya. Nah, jadi untuk kelanjutannya modifannya seperti apa kita nggak tahu. Ya, jadi datang kemari cuma hidupkan aja, minta hidupkan. Oke, ini tinggal kita belikan bensin, kita tes. Ya, kita tes apakah kita harus buka karbu juga atau enggak, kita belum tahu. Kita tes dulu lah. Oke ya, ini minyak udah masuk. Dan ini kata yang punya selangnya minta ganti sama saringannya, karena ini selangnya udah keras, udah kaku ya. Nah, udah keras. Oke, kita ganti.
Oke ya, kita pasang. Dan ini minyaknya kayaknya kurang lancar. Kita coba putar ya kerannya. Nah, ternyata memang kurang lancar. Berarti ini kotor ya, banyak sampahnya. Oke, buka apa? Buangan mangkok bawahnya. Oke ya, kita buka dulu. Kita buka baut pembuangan bawahnya, karburatornya nih. Udah kebuka? Coba sogrok. Enggak keluar, enggak mau. Oke guys, di sini minyak udah masuk ya. Jadi ini mungkin ada masalah di karburatornya, di pelampung karburatornya ya. Karena mungkin udah 4 tahun lebih nggak hidup, mungkin ada masalah dalamnya. Oke, lanjut kita bongkar dulu karburatornya. Oke ya, karbu udah kita buka tadi, udah bisa, bensin udah masuk. Kita tinggal lanjut ke pengecekan api busi. Tes dulu, engkau. Oke. Oke ya. Untuk api busi bagus, dan ini pakai busi 2 tak ya. Ini drat panjang kepunyaan Ninja atau Satria. Oke, pasang lah. Oke ya, ini busi udah kita pasang, minyak udah masuk, kompresi bagus, karburator udah dicuci, servisnya bagus. Kita hidupkan untuk kontaknya, hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ngeri guys ya, balik kompres.
Kita tes hidupkan lagi ya, tanpa kita pegang gasnya. Oke ya, jadi untuk hidupnya itu udah gampang. Untuk hidupnya udah gampang, nggak perlu kita pegang gas. Hidupkan kontak, engkol, dia bisa hidup normal, langsam ya. Bisa hidup normal, langsam. Oke, jadi untuk keluhan yang kemarin susah hidup, ini udah gampang hidupnya. Cuma kita belum tahu ya jalannya itu seperti apa. Jadi ini kita perlu perbaiki dulu lah nih remnya. Kita perbaiki remnya ya, remnya, dan kita rapikan bagian kaki-kakinya lah ini. Ya, oke ya teman-teman, jadi seperti itu saja untuk video kita kali ini ya, karena untuk ini selesai dulu, nanti kita lapor dulu sama yang punya bagaimana kelanjutannya. Oke teman-teman, untuk yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa juga klik tombol like nya. Oke, sampai jumpa kembali, mantap.